Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permade. Saudara PSSI resmi memecat Indra Syafri menyusul kegagalan timnas di ajang Piala Asia U20 di Tiongkok. Indra Syafri hanya mampu membawa skuad Garuda Muda menempati peringkat ketiga dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Nama Indra jadi perbincangan hangat setelah memimpin Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Indonesia U20 gagal melaju ke babak 8 besar seperti ditargetkan PSSI. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang Coach Indra selama menangani Garuda Muda. Dengan meraih medali emas SEA Games tahun 2023, juara Piala AFF U19 tahun 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025. Tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya. Timnas Indonesia U20 berada di grup C Piala Asia U20 2025. Mereka tergabung bersama Timnas Iran U20, Timnas Uzbekistan U20 dan Timnas Yaman U20. Di laga pertama, Indonesia langsung digebuk Iran dengan skor 0-3. Di pertandingan kedua, Garuda Muda ditekuk 1-3 oleh Uzbekistan. Baru di laga ketiga, Indonesia bisa memetik hasil lebih positif. Mereka menahan imbang Yaman 0-0. Timnas Indonesia U20 akhirnya tersingkir setelah 2 laga. Giants Raven DKK kemudian finish di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 1 poin saja. PSSI memecat Indra Syafri menyusul hasil buruk timnas di Piala Asia U20 yang berlangsung di Tiongkok. Sosok pelatih seperti apa yang dibutuhkan timnas untuk mengembalikan prestasi skuad Garuda Muda? Kami bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bung Joy, sebenarnya sikap PSSI memecat Indra Syafri sesuatu yang mengejutkan atau justru sudah diprediksi? Kalau saya udah prediksi lama ya, jauh sebelum Piala Asia U20 yang persiapan untuk melaju ke Piala Dunia kan waktu Patrick Kluivert Sintayong dipecat diganti Patrick Kluivert kan paketnya sebetulnya kan Patrick Kluivert, Danny Lanzat dan Alex Pastoor kan. Belakangan muncullah nama Gerard van den Boer. Dan Gerard van den Boer ini dugaan saya memang disiapkan untuk pelatih kelompok umur. Kelompok umur itu ya bisa 23, bisa 20, bisa 19. Jadi ketika Indra Syafri gagal di putaran Piala Asia dengan kelompok 20-nya, ya itu jalannya seperti dibuka. Tapi memang kalaupun Indra Syafri sukses ke 8 besar itu mungkin juga akan diganti karena itu paketnya udah ada. Jadi paket penggantinya itu Gerard van den Boer. Kenapa? Karena Gerard van den Boer ini nanti akan menjadi satu bahasa dengan Kluivert dan kawan-kawan di kelompok senior. Jadi nanti kan sebetulnya kelompok umur ini bank pemainnya kelompok senior. Jadi si kelompok pelatihnya juga, tim pelatihnya juga harus satu suara. Gitu. Ini kan yang jadi persoalan selama ini antara pelatih kelompok umur dengan pelatih tim senior kan nggak nyambung dalam arti komunikasinya nggak jalan. Nah ini diharapkan, ini dugaan saya ya, belum pasti juga, tapi kalau melihat perilakunya PSSI dengan pemecatan Sintayong, mengganti Kluivert, kemudian ada paket juga yang bernama Van den Boer, ini kemudian saya nyambungnya, ini nanti disiapkan jadi satu paket kelompok umur dengan timnas jadi satu gitu loh. Dan artinya, ini sih, artinya kaitannya dengan prestasi kemarin hasil di Piala Asia itu bukan jadi faktor tunggal, faktor utama bukan ya? Gini. Soal kegagalan itu kan sebetulnya semua orang udah hampir pasti tahu lah. Kita kan di kelompok umur di level elit Asia kan kita belum masuk ke sana. Kita tidak pernah melihat Iran atau Uzbekistan misalnya yang mengalahkan Indonesia itu sebagai tim yang lemah kan. Pasti itu tim yang kuat juga gitu loh, karena kelompok senior mereka itu udah masuk kelompok elit Asia. Nah ini yang kemudian saya ketika diberitahu bahwa targetnya lolos 8 besar, ya keberuntungannya harus gede banget, tapi kan ternyata kelasnya berbeda sekali. Jadi saya menilai ini bukan kesalahan total dari Indra Syafri, materi pemain Indonesia belum bisa bersaing di kelompok umur. Karena kan kalau di tim senior kebanyakan kan binaan Belanda, ada 16, 17, ini nambah lagi nih 3 nih binaan dari federasi lain gitu loh.
Jadi kan nggak fair kalau menilainya kan nggak apple to apple antara keberhasilan timnas dengan keberhasilan di kelompok umur. Yang timnas dibina sama federasi luar negeri, sementara federasi binaan sendiri, federasi PSSI kan sebenarnya belum mampu bersaing. Ini kan sebetulnya apa ya, cermin bagi PSSI bahwa tugas kalian dalam pembinaan di dalam negeri ini belum ada apa-apanya. Di kelompok elit Asia belum masuk, baru masuk di kelompok ASEAN. Buktinya apa? Bung Joy, oke, kalau misalnya Gerald Vandenberg sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal memang untuk menggantikan Coach Indra Syafri. Berarti apakah PSSI juga sebenarnya sudah menyiapkan posisi lagi untuk Indra Syafri? Gini, kalau dari kapasitasnya Indra Syafri, dia kan sebetulnya instruktur itu gurunya para pelatih, termasuk pelatih tim nasional, gitu loh. Jadi dengan kapasitas dia harusnya posisinya ada di direktur teknik, ya kan? Dulu kita punya Bernard Schum yang diturunkan juga sebagai pelatih. Ini kebiasaan PSSI, direktur teknik diturunkan sebagai pelatih tim nasional, gitu loh. Nah, problemnya adalah kalau Indra Syafri naik posisinya menjadi direktur teknik, apakah dia cukup percaya diri untuk berkomunikasi dan dalam tanda kutip sebetulnya memberi perintah kepada Kluivert, kepada siapapun nanti di kelompok pelatih kelompok umur. Nah, Indra Syafri ini menurut saya sering kurang percaya diri. Mungkin ilmunya ada, tapi mungkin kepercayaan dirinya yang harus ditambah gitu loh. Tapi kalau dari kapasitasnya, dia itu di Indonesia yang bersertifikat instruktur itu cuma mungkin paling banyak 5 orang, termasuk Indra Syafri. Saya nggak tahu apa update-nya ya, tapi Indra Syafri itu instruktur. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Jadi nggak Indra Syafri mengisi posisi Dirtek? Bung Joy, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih sih. Tetap bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Yasir Nenek Ama akan... Oke, kami lanjutkan Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan PSSI akan melakukan naturalisasi 3 pemain untuk Timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir menyebut 3 nama, Dian James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Erick mengaku telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menpora Dito Aryo Tejo terkait akan menaturalisasi 3 pemain lagi. Erick menambahkan calon pemain naturalisasi ini sesuai dengan keinginan pelatih timnas Patrick Kluivert. Emilio Audero Mulyadi jelas ada darah Indonesia, ya, lahir di Lombok, bapaknya orang Mataram. Joe Pelupesi jelas nama last name-nya, ya, dan punya track record yang bagus. Lalu juga Dean James, kakek neneknya juga kelihatan. Jadi ini yang kita fokus untuk PSSI, memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Penjaga gawang Emil Audero nantinya bakal bersaing dengan Martin Paes. Emil adalah pemain didikan Juventus. Dia juga pernah bermain di Sampdoria. Sempat juga dipinjamkan ke Inter Milan dan sekarang masih tercatat sebagai pemain Como, tapi di musim ini dia dipinjamkan ke Palermo. Sementara Dian James yang berusia 24 tahun memperkuat klub Belanda Go Ahead Eagles sejak 2023 sampai sekarang. Sedangkan Joey Pelupesi saat ini bermain di klub kasta kedua Belgia, Lommel SK. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan. Laga berat bagi penyerang Sami Owaisa dengan klubnya NEC Nijmegen akan terjadi. Kalau harus mencuri poin di markas The Tackers, FC Twente dengan sang juru gedor Sam Stay yang akan menjadi ancaman mematikan bagi tim tamu. Eredivisie, FC Twente versus NEC Nijmegen, Minggu 23 Februari pukul 8.15 malam. Live di Kompas TV. Usai jeda, Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Nenek Ama. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan ratusan penggemar grup band Sukatani dan juga warga Purbalingga, Jawa Tengah yang menggelar aksi solidaritas di alun-alun kota sebagai bentuk dukungan kepada band Sukatani. Simak perbincangan selengkapnya terkait dengan kisruh lagu band Sukatani di Kompas Petang. Usai jeda.